Yo, halo. Kali ini saya mau ngebahas sebuah iPhone versi murah yang menarik. Ini dia, iPhone 5C. Ini sekarang harganya udah murah banget ya. Saya beli lewat toko Pak Edi, dapat harga 370.000 dengan kondisi bekas batangan. Tapi katanya sih masih normal, ntar dicek. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Ternyata dapat kabel lightning-nya juga nih. Cek unitnya. Untuk bentuknya itu kayak gini. Saya dapat yang warna putih. Di bagian depan ada layar 4 inch, di atasnya ada kamera, earpiece, dan sensor. Bawahnya ada tombol home. Sisi kanannya ada slot SIM yang bentuknya kayak gini. Dia cuma single nano SIM ya. Terus sisi bawahnya ada lubang speaker, lubang lightning, mikrofon, dan lubang jack audio. Sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan switch silent. Sedangkan sisi atasnya ada tombol power. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Ada kamera, secondary mikrofon, dan lampu flash. Terus ada logo Apple Croat dan tulisan iPhone bla bla bla. Secara fisik ini kelihatannya cukup baik ya. Paling ada bekas pemakaian wajar aja sih. Lumayan nih. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari iPhone 5C. Coba cek ke pengaturan. Nah, untuk variannya, ini yang storage 16 GB. Kebaca kapasitasnya sekitar 13 GB, dan tersedianya 12 GB. Terus versi iOS-nya ini 10.3.3, dan modelnya LL-A, berarti region Amerika, bukan barang resmi Indonesia. Untuk akun iCloud dan segala macamnya ini kosong, berarti aman ya. Oh iya, coba cek kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi inilah hasil rekaman video dari iPhone 5C. Oh, ini ada yang lagi hajatan ya. iPhone 5C ini punya spesifikasi chipset Apple A6 dual core 1,3 GHz 32 nanometer jalan di 32 bit. RAM-nya 1 GB dengan pilihan storage 8, 16, dan 32 GB. GPU-nya PowerVR SGX 543 MP3 dengan layar IPS 4 inch 640x1136 pixel dan kerapatannya 326 ppi. Jaringannya 4G LTE, kamera 8 megapiksel dan 1,2 megapiksel. Baterainya 1510 mAh dan iOS-nya maksimal versi 10.3.3. Secara performa, kalau menurut saya masih terbilang lumayan lancar dan fitur-fitur dasarnya juga udah cukup lah ya, nggak begitu ketinggalan banget di iOS 10 ini. Terus tampilannya juga masih oke. Nah, gimana untuk pemakaian zaman sekarang? Untuk sistemnya, iPhone 5C ini udah mentok di iOS 10.3.3. Tentunya itu berdampak sama support aplikasinya. Di iOS 10 itu bisa dibilang udah lumayan banyak aplikasi kekinian yang nggak support. Tapi kita masih bisa download dan install aplikasinya dengan versi yang lama, kalau ada. Tentunya yang masih support di iOS 10. Dengan syarat akun Apple ID yang digunakan sebelumnya udah pernah mendownload aplikasi tersebut. Nanti pas mau diinstal itu tandanya ada tombol awan dan ada peringatan mengunduh versi terbaru yang kompatibel. Ya memang dengan cara seperti itu masih ada beberapa aplikasi yang bisa dijalankan di iPhone 5C ini. Contohnya Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, itu bisa. Dan karena seperti yang udah saya bilang ini versi lama, pasti fitur-fitur baru di aplikasinya juga belum ada ya. Selain itu, ada juga yang bisa keinstall, tapi pas dijalanin itu nggak bisa, karena masih minta update ke versi terbaru, contohnya WhatsApp, dan YouTube yang error saat loading videonya. Jadi ya percuma juga, tetap nggak bisa. Tapi walaupun bisa juga, kayak yang saya sebutin tadi, itu kemungkinan nggak akan seterusnya, karena bisa aja nanti akses di versi lama ini diblok juga, nggak bisa lagi. Jadi nggak menjamin ya. Nah, gimana untuk main gamenya? Ya, masih ada beberapa game yang support dan bisa dijalankan, khususnya game-game lama atau yang ringan.
Tapi kalau untuk game yang kekinian, contoh Mobile Legends, walaupun bisa, tapi pas main kurang begitu lancar dan bikin panas banget bodinya. Untuk game ini kemungkinan bakalan saya coba lebih banyak di video khusus main gamenya ya. Kasih tahu di komentar deh game apa aja yang menarik buat dicoba nanti. iPhone 5C ini rilis sekitar tahun 2013 dan masuk ke Indonesia awal tahun 2014 dengan harga waktu itu mulai dari sekitar 8,7 jutaan. Nah, karena ini kondisinya bekas dan umurnya udah 9 tahunan, jadi coba dicek dengan hal yang dasar, yaitu lewat aplikasi Triu Tools untuk cek komponennya ya. Hasilnya, di sini rata-rata masih normal, tapi untuk front kamera itu keterangannya udah diganti. Dan untuk skornya, ini dapat 85. Untuk production date-nya, ini tahun 2014, bulan 3, tanggal 2. Baterai life-nya 91%, dan charge times-nya 364. By the way, ini nggak bisa dibilang 100% akurat ya, tapi setidaknya bisa tahu info dasarnya. Ya, masih terbilang lumayan sih menurut saya, nggak muluk-muluk ya minta yang sempurna. Karena ini barang lama, pasti ada aja yang diganti atau diperbaiki. Selama itu masih normal dan aman-aman aja, ya nggak apa-apa lah. Lagian harganya juga udah murah banget. By the way, untuk sinyalnya, ternyata pas saya coba pakein kartu SIM, itu masih muncul. Tapi pas saya cek emailnya di Kemenperin, statusnya nggak terdaftar. Begitu juga di Bea Cukai. Semoga aja ini emang iPhone yang udah aktif ya dari sebelum peraturan IMEI di tahun 2020. Jadi bisa kena pemutihan gitu. Kemungkinan aman. Kalau dilihat dari tanggal rilisnya, ini berbarengan ya sama iPhone 5S. Tapi dari speknya ini malah mirip sama generasi sebelumnya, yaitu iPhone 5, yang sama-sama menggunakan chipset Apple A6. Sedangkan iPhone 5S pakai chipset Apple A7. Ya wajar sih, karena iPhone 5C ini bisa dibilang seri iPhone murah waktu itu. Dan bisa dibilang juga iPhone pertama yang punya banyak warna atau colorful. Ada yang warna biru, kuning, hijau, pink, dan putih ini. Kalau dimirip-miripin sih kayak iPhone XR, di mana punya banyak warna dan harganya lebih terjangkau. Ya tentunya dengan model iPhone yang nggak terlalu kaku, banyak pilihan warna, dan harga lebih terjangkau, jadinya lebih menarik ya, dan banyak disukai remaja khususnya. Saya suka sama desainnya yang kayak gini, dilihat-lihat ini cakep loh, lebih asik aja gitu, apalagi kalau warna lainnya. Dan saya rasa iPhone 5C ini untuk sekarang bisa jadi collectible item. Nah, karena harganya yang murah juga, pastinya ada hal yang dipangkas selain speknya, yaitu material bodinya. iPhone 5C ini pakai plastik yang glossy gitu di back cover dan frame-nya. Beda sama yang iPhone 5S atau bahkan iPhone 5 yang menggunakan aluminium. Selain itu, di bagian sensor juga belum ada fingerprint, dan kamera masih kalah sama iPhone 5S. Oke, gimana untuk oprek-mengoprek? Di iPhone 5C, khususnya iOS 10.3.3 ini, bisa di jailbreak semi-untethered. Jadi kalau iPhone-nya ini dimatiin, terus dinyalain, atau restart, itu status jailbreak-nya hilang. Tapi kita bisa aktifin lagi pakai aplikasi Helix yang udah keinstal setelah pertama kali jailbreak. Nanti otomatis ke jailbreak lagi. Jadi nggak perlu pakai PC terus segala macem kayak pertama kali jailbreak. Cukup diaktifkan ulang aja di iPhone-nya. Dan untuk tweaknya, di sini lumayan banyak yang support ya. Kita bisa ubah tampilan, install aplikasi mod atau yang nggak ada di App Store, masukin lagu tanpa iTunes langsung di iPhone-nya, dan lain sebagainya. Tinggal dicari-cari aja di Cydia ini. Ya memang kalau soal oprekan di iPhone atau iOS itu nggak sebebas atau sebanyak di Android ya, tapi ya masih lumayan sih. Kalau menurut saya, iPhone 5C ini memang menarik. Dengan bentuk compact, menyandang iPhone seri angka 5, warnanya juga banyak, dan iPhone yang pakai material plastik lagi setelah dari kaca ke aluminium. Kalau mau dipakai sekarang atau sebagai daily driver, itu sebenarnya udah kurang layak. Karena dari speknya dan pastinya dukungan aplikasi zaman sekarang. Ya walaupun iPhone, tapi ini kan seri keluaran lama. Pasti ada banyak batasannya. Kecuali emang mau dipakai untuk hal-hal yang ringan aja. Macam SMS atau teleponan, itu pun kalau emailnya nggak keblok, alias sinyalnya muncul. Terus dipakai buat dengerin musik, masih lumayan. Alarm, aplikasi-aplikasi yang ringan, atau ya buat gaya-gayaan, silahkan aja.
logo Apple masih bikin orang tertarik kok, walau ini device jadul. Ya kalau ngomongin device jadul, saya sih lebih nyaraninnya buat koleksi aja. Oke, jadi itulah iPhone 5C di tahun 2022. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.